Pemirsa, Bank Indonesia ini menyediakan uang tunai sebesar Rp175,26 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah. Angka ini naik 13,42% dibanding tahun sebelumnya. Langkah Bank Indonesia ini dilakukan seiring dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dan untuk mengantisipasi peningkatan transaksi masyarakat sejalan dengan pandemi yang mulai terkendali. Pelonggaran PPKM dan peningkatan aktivitas masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pembayaran sehingga membutuhkan peningkatan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Deputi Gubernur Bank Indonesia menyebut selain menyiapkan uang tunai, Bank Indonesia juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non-tunai. Bank Indonesia kembali membuka penukaran uang rupiah baru atau layanan kas keliling untuk masyarakat setelah ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi. Registrasi dulu, memesan dulu untuk bisa menukarkan uang di sejumlah lokasi yang ada mobil kas kelilingnya. Jadi untuk masyarakat bisa datang ke Bank Indonesia tapi hanya untuk menukarkan uang rusak saja. Jadi untuk saat ini pun juga aktivitas yang berlangsung di sini pun hanya untuk internal dari karyawan Bank Indonesia saja. Sekali lagi kembali saya bilang tadi mengenai aplikasi ya ataupun platform dari Pintar ini sendiri, kalau saya bisa tunjukkan untuk Maria, Sarah dan juga pemirsa semua yang ingin menukarkan uang, saya bisa menunjukkan kalau misalkan ini mengecek di mana sih saya bisa tahu untuk cara menukarkan uang, bisa untuk aksesnya di pintar.bi.go.id. Sekali lagi di pintar.bi.go.id. Nah di sini kemudian nanti pemirsa semua bisa lihat di mana saja lokasi di kota Anda, provinsi Anda, lokasi mana saja sih yang bisa untuk menukarkan uang di sana. Kalau saya coba kliknya saat ini di Jakarta ya, DKI Jakarta. Nah untuk lokasi penukaran uang tanggal 6 April 2022 kali ini tersedia di Pasar Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah di sini kita bisa melihat untuk jamnya jam 9 sampai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk masyarakat yang memilih ataupun untuk penukaran uang, diimbau untuk bisa registrasi dulu paling tidak 1 hari sebelum untuk tanggal penukaran. Kenapa? Karena tentunya saat ini meskipun PPKM sudah dilonggarkan, tapi bukan berarti kalau untuk protokol kesehatan pun juga kemudian longgar juga, nggak boleh, tapi tetap harus ketat juga. Sehingga untuk menghindari ada penumpukan dari masyarakat dan alur dari penukaran pun juga bisa semakin lebih lancar juga.
Jadi kemudian bagi masyarakat bisa untuk mengecek juga di situs ini ataupun di platform ini untuk dicek juga untuk provinsinya tersedia di mana saja. Kemudian paling tidak H-1 atau 1 hari sebelumnya itu diklik, oh berarti saya harus ke sini untuk lokasinya di mana. Jadi kalau misalnya saya lihat lagi untuk tanggal 11 misalkan itu seperti di kota administrasi Jakarta Barat di Pasar Kopro. Kemudian untuk tanggal 12-nya di Pasar Palmerah. Jadi kita bisa mengeceknya langsung di sini. Nah, kemudian kita akan berbicara juga mengenai bagaimana kemudian persiapan secara keseluruhan dari Bank Indonesia juga. Karena kita melihat bahwa setelah 2 tahun saat ini pun juga akhirnya segala kebijakan terus digenjot, salah satunya dengan menyediakan dari tentunya mobil kas keliling yang untuk bisa memfasilitasi dari masyarakat, dan bagaimana pula kita bisa menotifikasi, mengidentifikasi uang asli yang tentunya ini sangat penting sekali edukasi untuk masyarakat. Untuk itu kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Pak Marison Hakim. Selamat pagi Pak Marison, apa kabar? Iya, kabar baik Pak, kabar baik juga Bapak. Baik, alhamdulillah sehat. Pak, PR-nya besar ya seperti Pak tahun ini Pak ya, iya, karena kita melihat saat ini sudah kembali PPKM-nya semakin dilonggarkan, tapi masyarakat pun juga sudah banyak sekali yang ingin menukarkan uang sekali ya. Kalau sejauh ini Pak, yang sudah dipersiapkan oleh Bank Indonesia apa saja Pak? Ya, baik, makasih. Terima kasih Mas Marvin, pemirsa Metro TV yang berbahagia. Ramadan Idul Fitri merupakan hajatan tahunan, di mana merupakan periode pengeluaran uang beredar itu cukup tinggi dalam rangka Ramadan Idul Fitri. Termasuk tahun ini agak berbeda dengan 2 tahun sebelumnya karena kondisi semakin baik, mobilisasi masyarakat sudah makin tinggi, kemudian pemerintah memberikan lampu hijau untuk melakukan mudik. Nah, tentunya ini kebutuhan masyarakat tentang uang kartal semakin meningkat. Dalam rangka itu, maka Bank Indonesia tahun ini bersama perbankan sudah siap untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat, uang tunai, dalam rangka kebutuhan Ramadan Idul Fitri. Dari sisi Bank Indonesia sudah menyiapkan kegiatan yang namanya kas keliling untuk melakukan penukaran kepada masyarakat. Bank Indonesia tidak melakukan penukaran di kantor, tapi melalui kas keliling di seluruh Indonesia, melalui kantor-kantor di 45 kantor perwakilan Indonesia. Dia melalui kas keliling. Perbankan juga melakukan layanan penukaran kepada masyarakat di 5.013 titik di seluruh Indonesia. Ada 262 perbankan di seluruh Indonesia. Termasuk perbankan pun nanti 2 minggu sebelum Lebaran melakukan namanya kas kegiatan keliling juga di lokasi-lokasi umum, apakah di stasiun maupun terminal. Itu yang dilakukan bersama. Jadi Bank Indonesia dan perbankan pada prinsipnya untuk Ramadan Idul Fitri ini menjamin kebutuhan uang tunai untuk masyarakat dalam rangka Ramadan Idul Fitri, baik dalam jumlahnya, pecahannya maupun kualitas uang yang layak untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, kita bicara kualitas uang, Pak Marison, ternyata kan menjadi PR bersama kita adalah menotifikasi, mengenal uang asli untuk masyarakatnya seperti apa. Karena kita bilang kan istilahnya itu banyak sekali tempat penukaran selain yang sudah resmi dari Bank Indonesia, dari perbankan, tapi ada juga istilah kalau kita tahu itu inang-inang begitu Pak ya, orang-orang yang menukarkan di jalanan begitu. Bagaimana kita menotifikasi uang asli seperti apa? Silakan Pak. Pertama yang kami sampaikan bahwa masyarakat kami himbau untuk melakukan penukaran itu di Bank Indonesia atau di perbankan. Karena pertama tanpa biaya. Kedua jumlahnya pasti benar. Ketiga keasliannya benar. Nah, dalam konteks keaslian itu kami memberikan penjelasan bahwa memang dalam konteks Lebaran ini kadang ada yang menyisipkan uang-uang palsu seperti itu. Nah, oleh karena itu masyarakat harus aware, harus memastikan tentang keaslian uang tersebut. Caranya sangat mudah sekali. Masyarakat umum sangat mudah bisa memahami tentang keaslian uang rupiah tersebut. Caranya yang kita kenal dengan di level 1, di mana masyarakat dapat mengidentifikasi keaslian uang rupiah dengan menggunakan panca indera saja, yang kita sebut dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Boleh saya ngambil ini ya? Boleh Pak. Oke ya, ayo. Saya ambil uang palsu tambah 1 D-nya Pak ya, dirobek ya. Dirobek ya. Jadi satu cara dilihat, diraba, dan diterawang. Ini namanya uang pecahan besar 50.000. Yang dilihat ada 3 hal. Pertama yang dilihat adalah warnanya. Warna uang asli selalu jelas, merata depan maupun belakang. Kalau tidak asli pasti dia memudar, pasti dia agak redup, seperti itu. Kedua yang dilihat adalah ada benang pengaman. Security threads namanya, benang pengaman. Kalau di pecahan besar ini namanya windows, dia tersulam, menyulam. Antara ada dan tidak gitu loh. Kalau di pecahan kecil itu namanya embedded, dia tertanam di dalam sini. Tertanam dia, ya tertanam ya gitu loh. Ketiga yang dilihat apa? Itu namanya OV, optical variable ink. Jadi ya lihat warna ini.
untuk pecahan besar. Jadi ini merupakan warna yang bisa berubah jika lihat dari sisi manapun. Kira-kira seperti itu. Memang kalau di pecahan kecil tidak ada. Jadi 3 itu pertama dilihat dulu. Kedua diraba. Diraba adalah teknik cetak uang ini menggunakan teknik cetak dengan Baik, kami memiliki sedikit kendala teknis. Kita akan mencoba nanti juga menghubungi kembali. Tapi sebenarnya tadi informasinya sangat informatif ya, Sar ya, kalau kita lihat untuk membedakan mana uang palsu dan mana tidak. Terutama kan memang kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri ini akan naik. Betul, terutama yang berkaitan dengan transaksi uang tunai begitu ya Maria Jo pemirsa. Dan mungkin pemirsa juga ini mungkin bisa siap-siap dari sekarang nih Jo memperhitungkan kapan untuk menukarkan dan juga di mana bisa menukarkan uang terutama menjelang Lebaran, karena pastinya ini juga harus kita saat menukarkan datang langsung, perhatikan juga protokol kesehatan. Dan seperti kata Kak Marvin tadi, bisa langsung memilih lokasi yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Dan nanti juga pemirsa ini kan diinformasikan bahwa seiring dengan adaptasi penggunaan keuangan digital, ini juga diinformasikan dan juga didukung untuk penggunaan uang digital. Siapa tahu nanti mau ada kebiasaan baru nih, Lebaran ini berkumpul dengan keluarga, terus dibandingkan bagikan angpau uang-uang tunai, bisa juga mungkin nanti dalam bentuk uang elektronik atau digital. Pakai apa tuh ya sistemnya? Itu menarik juga, nanti kita tunggu ya untuk digital money-nya. Pemirsa, kita akan kembali lagi nanti kepada rekan kami Marvin Sulistyo selepas jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di dilihat. Apa yang dilihat? Pertama warnanya, jelas warnanya. Jelas warnanya merata di seluruh gambar ini. Kedua adalah dilihat adalah adanya benang pengaman. Benang pengaman ada di mata uang surat ini. Ketiga adalah dilihat juga adanya OV, yaitu gambar berubah warna di sini. Yang dilihat dari sisi manapun warna itu akan berubah. Itu yang paling gampang, yaitu dilihat. Kedua yang dilihat adalah diraba. Diraba itu artinya apa? Yang kita rasakan di uang ini karena menggunakan tinta kasar, maka akan terasa kasar di hampir sebagian besar mata uang ini, terutama di nominal pecahan, di gambar utama maupun di gambar-gambar belakang seperti ini. Jadi yang membedakan ini adalah bahwa teknik cetaknya dia kasar seperti itu. Itu yang namanya diraba. Kemudian yang bisa lagi kita lihat adalah kita di Terawang. Di Terawang kita lihat adalah dengan beberapa tempat, yaitu pertama adalah watermark, yaitu ada gambar air. Kalau kita melihat di pencahayaan tertentu akan terlihat gambar pahlawan yang muncul di kertas kita ini. Jelas ya. Kemudian yang kedua adalah namanya recto verso. Recto verso ini adalah teknik cetak pada uang yang tidak sempurna, baik depan maupun belakang. Namun kalau kita lihat di pencahayaan akan terlihat sempurna. Seperti tulisan BI seperti ini. Ya, saya tadi lupa pada saat diraba tadi ada juga yang namanya blind code. Jadi untuk kalangan tunanetra ada garis di kiri kanan ini yang kasar dan dalam. Ini memudahkan kalangan tunanetra untuk mengidentifikasi uang yang dibayarkan kepada mereka. Demikian. Pak, kita kan sekarang bicara mengenai teknis juga dari masyarakat. Ini sepertinya sudah langsung siap-siap menukarkan uang semua ya. Tapi apakah kemudian tiap orang dibatasi Pak untuk penukaran itu orang?
prinsip karena kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat seluas-luasnya dan sebanyak-banyak, otomatis kita tentu ada pembatasan supaya ada pemerataan ya. Pada tahun ini kita yang kita berikan penukaran kan uang pecahan kecil, yaitu uang 20.000 ke bawah, 20.000 ke bawah, di mana masyarakat masing-masing maksimal 1 pak. Dengan total maksimal 3,8 juta rupiah. Jadi 1.000 1 pak, 2.000 1 pak, sampai 20.000 1 pak. Itu yang kita memang batasi. Dengan maksud biar ada pemerataan. Nah, kayak gitu. Semua orang bisa mendapatkan gitu loh. Oke. Gitu. Untuk jadwalnya Pak, berarti terhitung dari tanggal, kok tidak salah saya konfirmasi 4 April ya Pak ya, sampai tanggal berapa berarti penukarannya? Jadi layanan kas dan penukaran baik di Bank Indonesia maupun di perbankan akan dimulai sejak hari Senin kemarin tanggal 4 sampai dengan tanggal 29 April 2022. Nah, khusus untuk Jakarta, mulai tanggal 18 sampai dengan 29 April juga perbankan melakukan kegiatan kas keliling. Oke. Langsung masuk ke tempat-tempat umum. Di Jakarta itu di 2 stasiun dan 3 terminal. Stasiun Gambir dan stasiun Senen. Oke. Kemudian ada 3 terminal. Terminal Kalideres, Rambutan, dan terminal Pulau Gebang. Ada 15 bank, di masing-masing lokasi tersebut ada 3 bank yang akan standby selama tanggal 18 sampai dengan tanggal 29 April untuk melayani masyarakat secara keseluruhan. Oke, berarti semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke setiap provinsinya wajib untuk cek juga di Pintar berarti Pak ya? Nah, khusus Bank Indonesia pada tahun ini ada hal yang baru yang kita perkenalkan pada masyarakat, yaitu menggunakan platform Pintar. Platform ini merupakan sebuah layanan penukaran secara digital dengan melakukan pemesanan melalui Pintar. Melalui Pintar ini masyarakat bisa melakukan mengetahui di mana kegiatan layanan kas keliling, kemudian bisa melakukan pemesanan, lokasinya di mana, waktunya di mana, termasuk jumlahnya berapa. Sehingga nanti masyarakat sudah mendapatkan tanda untuk melakukan penukaran, maka dia akan datang ke lokasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk melakukan penukaran. Ini memberikan kemudahan kepada masyarakat secara digital sekaligus penerapan prokes di new era yang kita hadapi sekarang seperti ini. Oke, karena ini baru dan semestinya bagus sekali. Kita kan tujuannya juga untuk bisa menjaga jarak dan prokes Pak, tujuan baik masyarakat ya, agar tidak terjadi penumpukan di sana. Tapi bagi beberapa masyarakat Pak, untuk di daerah pun juga ini adalah hal yang baru juga ketika kita harus menggunakan digital begitu. Adakah kemudian inovasi dari Bank Indonesia untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini loh yang baru itu seperti ini begitu? Betul, ini sebuah proses. Tentunya harus kita mulai perkenalkan dulu ya. Mungkin di dalam pelaksanaan masih hybrid ya kan, karena ada masyarakat sebagian belum tahu persis. Perlahan kita memberikan sebuah edukasi literasi pada masyarakat sehingga pada titik nanti proses penukaran itu betul-betul sudah digital. Ya, jadi sekarang ini bersamaan kita lakukan sosialisasi Pintar ya, di mana masyarakat kita ajak, yuk melakukan penukaran dengan pemesanan melalui Pintar. Pintar itu kita yakinkan bahwa nanti penukaran oleh Pintar itu pasti dia, kemudian aman, akurat, nyaman dan mudah gitu loh. Jadi tidak ada lagi dulu seperti dulu yang datang ke BI ngantri rame-rame. Nah itu dia. Datang tidak jelas kan gitu. Nah sekarang mau menukar, saya menukar di mana? Lihat jadwalnya di Pintar, buka website Pintar, buka menu penukaran, pilih lokasi, jamnya jam berapa, tempat di mana, pecahan apa yang diinginkan, langsung input. Dapat nomor jadwal penukarannya besoknya atau kapan waktu tentukan, dia tinggal ke lokasi. Kira-kira seperti itu. Akan lebih mudah lah. Lebih mudah seperti itu. Nah, ini diberlakukan di seluruh Indonesia, di kantor-kantor Bank Indonesia. Nah Pak Marlison, tanpa mendiskreditkan para penjajah uang yang ada saat ini, itu kan menjadi salah satu instrumen yang tanda kutip masih dimanfaatkan warga sekitar. Adakah kemudian pengawasan dari Bank Indonesia untuk membantu goalnya adalah agar tidak ada lagi uang-uang palsu beredar dan hanya uang asli saja yang bisa diterima oleh masyarakat. Adakah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait mungkin dengan ada penjajah-penjajah ini yang masih ada di sekitaran masyarakat? Ya, secara prinsip Bank Indonesia memang tidak bisa melarang orang menjajakan uang karena masyarakat memanfaatkan kesempatan ini karena ingin mudah, cepat dan segala macam. Walaupun di sana ada beberapa resiko. Pertama, ada tambahan biaya ya. Kedua, kemungkinan jumlahnya tidak tepat ya. Ketiga, mungkin saja ada terselip uang-uang yang tidak asli. Oleh karena itu makanya kami menghimbau kepada masyarakat, tukarlah uang itu di Bank Indonesia ataupun di perbankan. Kami sudah menyiapkan beberapa tempat lokasi yang banyak. Karena apa? Kalau menukar di BI melalui kas keliling maupun di perbankan, pertama tidak ada biaya. Kedua, jumlahnya pasti.
tepat gitu loh ya. Ketiga, tentu dijamin keasliannya ya. Nah, kami Bank Indonesia tentunya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah agar tanda kutip bukan menerbitkan tapi mengatur ya. Betul. Jangan sampai kemudian penjajah uang ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu yang penting ya kan. Dan kemudian juga kami juga bekerja sama dengan lembaga terkait dalam hal ini ada Botasupal, Kejaksaan, Kepolisian dalam konteks tetap menjaga, mencegah adanya peredaran uang palsu tadi. Kita harapkan memang bisa sampai dengan tanggal tersebut, kita bisa sama-sama ya mengawal dari proses yang berlangsung. Ini kan sudah 2 tahun begitu ya masyarakat tidak bisa, tapi kita harapkan juga memang masyarakat lebih pintar juga untuk bisa menotifikasi mana yang asli juga di sini. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Marzuki Hakim sudah bergabung bersama kami Selamat Pagi Indonesia dan memberikan edukasi pada kami semua. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah wawancara saya akan kembalikan bersama dengan Sarah dan juga Maria. Betul sekali untuk bisa motivasi, terutama untuk uang asli, patut untuk kita bisa perhatikan 3D ya. Misalnya bisa kita lihat, kita raba, dan juga di terawang begitu. Jadi kalau menemukan uang palsu, D-nya saya tambah satu lagi, dirobek saja. Saya kembalikan ke rekan Maria dan juga Sarah. Oke, Marvin terima kasih ya untuk tipsnya. Memang tadi kalau kita lihat itu sebenarnya katanya yang paling penting itu yang bagian ini nih ya. Sealnya nah, ini tuh akan berubah warna dilihat dari berbagai angle. Ya, berbagai angle. Dan jangan lupa juga nanti kan bisa kita terawang juga kan untuk lihat watermarknya. Jadi kita arahkan ke cahaya ya pemirsa. Tapi kan mungkin pemirsa seringkali kalau misalkan saat bertransaksi atau mendapatkan uang ini suka kurang kurang jeli, kurang gitu aware, ya. betul. Jadi mungkin ini bisa meningkatkan kembali awareness pemirsa untuk tetap kita harus perhatikan keaslian uang kita terima. Hati-hati, apalagi jika menerima uang dalam jumlah besar tidak usah terburu-buru, dilihat dulu. Betul. Atau diperiksakan ya, benar. bisa juga diperiksakan. Dan betul seperti tadi tipsnya kan karena saat penukaran uang banyak sekali pastinya baik menawarkan penukaran uang kecil karena menjelang lebaran. Tetapi biar kita aman, tukarkanlah dengan Bank Indonesia. Oke, pemirsa itu tadi informasinya yang semoga bisa bermanfaat.